Insya Allah untuk malam ini ya kita akan mengkaji satu topik kaitannya dengan peran kepala madrasah ya atau kepala sekolah ya dalam manajemen pendidikan Islam ya. Jadi setidaknya ini akan menjadi bekal bagi kita semua sebagai seorang pendidik, apalagi kalau misalnya nanti sudah ada yang menjadi kepala sekolah ya. Karena pada hakikatnya kepala madrasah atau kepala sekolah itu adalah bagian dari seorang guru, cuma hanya diberikan sebagai tugas tambahan. Nah, eh, tentu sebentar juga tentu kita akan mengkaji apa-apa kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala madrasah atau kepala sekolah ya, dan itu bisa dilaksanakan di lembaga pendidikannya masing-masing. Nah, untuk memanfaatkan waktu yang ada, kita persilakan kepada Pak Nurdin untuk menyampaikan materi kita pada malam ini. Silakan Pak Nurdin. Ya, suara saya? Ya, Ya. bagus. Baik. Silakan. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlu sidqi wa man wafa ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Yang kami hormati dosen pengampu atau pemimpin kita pada malam hari ini pada perkuliahan Manajemen Pendidikan Agama Islam, Al-Ustadz Dr. Muhammad Aidil, serta teman-teman sekalian yang hadir pada perkuliahan di malam hari ini. Baik, pada malam hari ini kami diamanahi untuk mempresentasikan makalah dengan judul Peran Kepala Madrasah dalam Manajemen Pendidikan Islam. Izin kami akan share screen untuk materi yang saya buat. Baik, untuk materi pada malam hari ini saya akan mempresentasikan yang berkaitan dengan peran kepala madrasah dalam manajemen pendidikan Islam. Sebagai latar belakang bahwa pendidikan Islam itu memiliki peran yang sangat penting sekali, ya. Dalam apa? Dalam membentuk generasi berkualitas, berakhlak mulia dalam masyarakat Muslim secara khusus. Nah, madrasah ya sebagai lembaga pendidikan khusus yang berfokus pada pendidikan agama Islam, ya walaupun mungkin sekolah juga di sana ada pendidikan agama Islamnya, tapi madrasah itu sebenarnya lebih fokus lagi pada pendidikan agama Islam, ya. Ini memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam memastikan bahwa peserta didik ya dapat menerima pendidikan yang berkualitas sesuai dengan konsep atau pendidikan agama Islam. Nah, ternyata salah satu elemen yang sangat penting dalam kesuksesan madrasah dalam menyampaikan pendidikan Islam yang berkualitas kepada para siswa adalah bagaimana peran kepala madrasah itu di dalam ya manajemennya, di dalam menjalankan sebuah pendidikan di madrasah atau sekolah tersebut. Sehingganya kami mencoba merumuskan ya ada 3 masalah ya yang coba kami akan apa namanya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, yaitu apa yang pertama, pengertian kepala madrasah, supaya kita mungkin secara singkat nanti saya akan jelaskan kepala madrasah itu apa. Kemudian yang kedua adalah eh, apa peran utama kepala madrasah dalam mengelola pendidikan Islam. Kemudian yang ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi oleh kepala madrasah dalam manajemen pendidikan Islam. Baik, kita masuk pada permasalahan yang pertama, yaitu pengertian kepala madrasah. Kita sangat sudah memahami ya apa itu kepala madrasah ya, sehingga kami tidak akan menjelaskan secara rinci, secara jauh ya. Intinya kepala madrasah ini pasti kita sudah tahu bersama terdiri dari 2 kata ya, yaitu kepala dan madrasah. Kepala dapat diartikan itu sebagai sebagai ketua atau pimpinan dalam suatu organisasi atau sebuah lembaga pendidikan atau sebuah lembaga. Bagaimana pada tubuh kita ada kepala ini yang memimpin semua teman-teman sekalian. Dan sedangkan madrasah ini sebuah lembaga
di mana menjadi tempat menerima dan memberi ya pelajaran. Di sana ada interaksi ya teman-teman sekalian. Ya, secara sederhana, kepala madrasah itu dapat didefinisikan sebagai seorang tenaga fungsional guru yang memberi tugas untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat di mana terjadi interaksi. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Jadi, di sana ada interaksi antara guru yang memberikan pelajaran dan siswa atau peserta didik yang menerima pelajaran. Nah, eh, kepala madrasah ini adalah salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Seperti diungkapkan Supriyadi bahwa erat hubungannya ya antara mutu kepala madrasah dengan berbagai aspek kehidupan sekolah seperti disiplin sekolah, iklim budaya sekolah dan menurutnya perilaku peserta didik. Jadi memang ya peran ya mutu seorang kepala madrasah, peran kepala madrasah itu akan menentukan bagaimana ya berbagai aspek di lembaga pendidikan tersebut atau di madrasah atau sekolah tersebut. Ya, bagaimana bahkan kualitas peserta didik, perilaku peserta didik, kedisiplinan sekolah, iklim budaya sekolah, ya, pokoknya output ya kualitas ya peserta didik itu ya erat ya hubungannya apa namanya dikaitkan antara bagaimana mutu kepala madrasah itu sendiri. Nah, Siddhartha yang mengemukakan 3 macam keterampilan yang harus dimiliki oleh kepala madrasah ya agar bisa sukses. Yang pertama apa? Keterampilan konseptual. Apa itu? Ya keterampilan untuk memahami dan mengoperasikan organisasi. Jadi kepala sekolah harus mampu memahami keterampilan konseptual. Yaitu apa? Dia bisa menjalankan ya memahami, menjalankan ya mengoperasikan ya organisasi yang dia pimpin ya di lembaga pendidikan tersebut atau di madrasah tersebut. Ya, ini harus dimiliki. Kemudian yang kedua apa? Keterampilan manusiawi. Apa itu? Ya, kepala sekolah harus memiliki keterampilan bisa bekerja sama, bisa memotivasi, bahkan bisa memimpin, ya, bisa bekerja sama, ya, bisa memotivasi dan bisa memimpin. Nah, kemudian yang ketiga apa? Yaitu keterampilan teknik. Apa itu keterampilan teknik? Yaitu kepala sekolah memiliki pengetahuan bagaimana dia bisa menggunakan pengetahuannya untuk ya metode ya, kemudian untuk apa namanya menyelesaikan tugasnya. Intinya kepala madrasah atau kepala sekolah itu harus betul-betul bisa mengetahui bagaimana sebenarnya ia menyelesaikan sebuah masalah, bagaimana menyelesaikan sebuah tugas-tugas yang diembannya. Kita masuk pada eh, pembahasan yang kedua yaitu peran kepala madrasah. Teman sekalian. Baik, peran kepala madrasah. Pendidikan Islam di madrasah itu memegang peran penting dalam pembentukan generasi muslim yang berkualitas, berakhlak mulia dan mampu menghadapi tantangan zaman. Kepala madrasah sebagai pimpinan utama dalam lembaga pendidikan memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengelola pendidikan Islam. Sehingganya perlu seorang kepala sekolah mengetahui apa kira-kira peran kepala madrasah agar betul-betul bisa maksimal di dalam menjalankan ya tugasnya ya tupoksinya sebagai seorang pimpinan di lembaga pendidikan tersebut. Bahkan tadi saya sampaikan bahwa kepala madrasah ini pimpinan tertinggi ya bisa dikatakan ya dalam atau lingkup di lembaga pendidikan atau sekolah madrasah. Baik, peran kepala madrasah yang pertama apa? Peran kepala madrasah yang pertama adalah dia atau kepala madrasah, kepala sekolah sebagai seorang leader ya. Maksudnya apa? Ya, kepala madrasah sebagai seorang leader, seorang pemimpin, bagaimana dia bisa memimpin, ya bagaimana dia bisa mengelola dan lain sebagainya. Nah, eh, seorang pemimpin atau seorang leader, ya dia harus memiliki keterampilan-keterampilan dan lain sebagainya. Dan di sini Wahyu Sumijo mengumumkan bahwa kepala madrasah sebagai leader harus memiliki karakter khusus yang mencakup kepribadian, keahlian dasar, pengalaman, dan pengetahuan profesional, serta pengetahuan administrasi dan pengawasan. Kemudian yang kedua, kepala sekolah sebagai apa? Sebagai manajer. Maksudnya apa? Mempunyai peran yang sangat menentukan dalam pengelolaan manajemen sekolah. Bahkan berhasil tidaknya tujuan sekolah dapat dipengaruhi bagaimana kepala sekolah menjalankan fungsi-fungsi manajemennya.
Fungsi-fungsi manajemen tersebut adalah seperti adanya planning, ya perencanaan, ya adanya pengorganisasian, ya penggerakan, atau yang terakhir controlling, kontrol. Nah, ini harus dimiliki ya, atau peran kepala madrasah seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah peran kepala madrasah ternyata sebagai pendidik, ya. Pendidik, ternyata kepala sekolah atau kepala madrasah itu dia juga sebagai seorang pendidik. Kenapa? Yaitu dia bisa melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler dan kurikuler untuk siswa, menyusun program pembelajaran, ya, eh, melaksanakan program pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, melakukan pembinaan kepada siswa, ya, memberikan konseling kepada siswa, ya, bahkan kepada guru itu sendiri. Selanjutnya, peran kepala madrasah sebagai inovator, ya. Inovator kepala sekolah harus memiliki seperti sebuah strategi yang tepat untuk menjelajahi hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan baru. Ya, kepala sekolah itu tidak boleh diam, tapi dia harus bisa-bisa mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh tenaga kependidikan di sekolah, dan mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif tentunya. Dan ini peran kepala sekolah menjadi seorang inovator, ya, bagaimana bisa mengintegrasikan kegiatan-kegiatannya, ya, kemudian bisa memberikan sebuah keteladanan, bagaimana akan baik juga para gurunya ketika kepala sekolah pun tidak memberikan keteladanan yang baik. Bahkan bisa dikatakan keteladanan itu, ya, al-qudwah ablagh, ya, bahwa keteladanan itu jauh lebih penting. Keteladanan itu jauh lebih penting, jauh lebih baik daripada ribuan nasihat yang diberikan. Sehingga tidak cukup di kepala sekolah memberikan motivasi-motivasi yang kepada guru, siswa, tapi dia harus bisa memberikan sebuah keteladanan kepada seluruh guru atau stakeholder yang ada di lembaga atau sekolah tersebut. Nah, kemudian selanjutnya eh, kepala madrasah sebagai supervisor, ya. Maksudnya apa? Mensupervisi, ya, memberikan sebuah apa namanya, bantuan yang sengaja diberikan kepada supervisor, kepada guru untuk memperbaiki dan mengembangkan situasi belajar mengajar termasuk menstimulir. Nah, maksudnya apa di sini? Melakukan supervisi, ya, monitoring dan evaluasi kepada para guru untuk apa? Kenapa? Agar ada perbaikan, ya, ada peningkatan kualitas, bisa menilai bagaimana sejauh mana kualitas para pendidik dalam melaksanakan tupoksinya, sehingga ya, kepala sekolah harus melaksanakan atau perannya sebagai supervisor, mensupervisi, evaluasi, ya, agar pembelajaran bisa lebih efektif. Ya, ini juga tujuannya untuk memperbaiki kualitas, untuk mengembangkan, ya, apa namanya, kualitas, ya, kualitas para pendidik seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, peran kepala madrasah itu sebagai motivator sekalian, ya. Eh, Bagaimana seorang motivator atau seorang kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk memberikan motivasi kepada para tenaga pendidikan, pendidik dan tenaga pendidikan, kepada para guru, ya, kepada para siswa, ya, terus memberikan motivasi-motivasi, ya. Kemudian yang terakhir, peran kepala madrasah itu sebagai administrator, ya. Maksudnya apa? Kepala sekolah itu menyiapkan segala sesuatunya, ya, administrasinya, ya, seperti perencanaan, ya, kemudian kepala sekolah apa namanya, bisa menjalankan atau menguasai perannya dengan baik, tugas-tugas administrasinya, ya. Kepala sekolah itu harus kreatif dalam administrasinya, memiliki ide-ide yang baik, ya, untuk apa? Untuk menunjang perkembangan madrasah tersebut, ya. Bahwa kepala madrasah yang terakhir adalah perannya itu sebagai administrator. Baik, kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu tantangan. Tantangan yang dihadapi kepala madrasah, ya, seperti pimpinan lembaga pendidikan lainnya, bahkan seperti pimpinan-pimpinan yang lainnya, pasti akan ada masalah, pasti akan ada tantangan, akan ada hal-hal yang menghambat, ya. Nah, di sini lebih ke tantangan dalam
melaksanakan tugasnya. Kepala madrasah pun seperti itu, akan ada tantangan dalam manajemen pendidikan Islam, dalam menjalankan kurikulum, dalam menjalankan pendidikan di madrasah yang ia pimpin. Nah, ada beberapa tantangan yang bisa kami uraikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama apa? Ada 10 ini saya coba uraikan. Ya, yang pertama apa? Adanya perubahan kurikulum. Ternyata adanya perubahan kurikulum ini menjadi sebuah tantangan untuk kepala madrasah. Kenapa? Ya, kita melihat dengan seringnya berganti kurikulum ini menjadi sebuah tantangan besar untuk kepala madrasah. Baru-baru saja dari K13 ke kurikulum Merdeka, berapa banyak kepala sekolah kita mendapati mereka tidak siap untuk apa menghadapi perubahan kurikulum. Mereka disuruh daftar menjadi kepala sekolah penggerak saja maju mundur. Di Kota Gorontalo itu sangat sedikit sekali kepala sekolah yang mendaftar di sekolah penggerak. Bahkan ada yang mendaftar tidak lulus. Nah, ini tantangan besar sebenarnya. Awal-awal itu ada pendaftaran kepala sekolah penggerak. Kemudian yang kedua, teknologi pendidikan. Ini lebih ke mungkin kepala-kepala sekolah yang sudah ya lanjut usianya, yang sudah 50-an ke atas, yang tidak bisa lagi menyesuaikan ya terkait dengan teknologi, sehingga mereka bisa dikatakan gaptek. Ya, ini juga menjadi tantangan untuk kepala sekolah ternyata. Ya, bahkan sekarang ini bisa dikatakan seorang guru tidak boleh gaptek, harus terus berkembang di bidang teknologi. Jangan sampai siswa itu lebih pandai, lebih pintar daripada kita, seorang kepala sekolah atau seorang guru, seorang pendidik untuk menjalankan atau mengoperasikan sebuah teknologi untuk pendidikan. Kemudian yang ketiga, kualifikasi guru. Nah, ini juga ternyata menjadi tantangan untuk kepala madrasah. Kenapa? Ya kita mendapati ada guru-guru yang eh, tidak sesuai dengan kualifikasi ketika mengajar atau kemampuannya masih kurang baik. Sehingganya kepala madrasah bisa harus memastikan bahwa guru-guru memiliki kualifikasi yang sesuai dan terus-menerus meningkatkan kualitas pengajaran mereka, terus meningkatkan mereka punya kompetensi, ya seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, inklusi dan diversitas. Ya, adanya keberagaman siswa. Nah, ini juga menjadi tantangan untuk kepala madrasah. Contohnya apa? Ada siswa mungkin yang berkebutuhan khusus, ada mungkin yang siswa lambat dalam menangkap pembelajaran, ada yang aktif sekali. Berbagai macam siswa, beragam siswa, ada yang apa dari latar belakang agama yang berbeda, budaya, suku, ras dan sebagainya. Ini menjadi tantangan juga untuk kepala sekolah. Bagaimana bisa melaksanakan pembelajaran, para guru bisa melaksanakan pembelajaran kepada siswa itu sesuai dengan apa model siswa ketika belajar ya. Ada 3 ya karakteristik siswa ya seperti model apa ya? Ada yang saya lupa, ada 3 saya lupa apa ya, untuk gaya belajar ya, gaya belajar peserta didik ya. Ada 3 gaya belajar peserta didik, bagaimana guru-guru bisa menjalankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, kemudian yang kelima, kepemimpinan moral. Ya, kepala sekolah juga ini sebagai pemimpin moral, sebagai pemimpin rohani yang harus memberikan teladan, ya mempromosikan nilai-nilai Islam dalam madrasah itu sendiri. Jangan sampai ya kepala sekolah sendiri yang tidak memberikan contoh yang baik kepada guru ya atau kepada siswa. Ya, seperti contoh, mohon maaf ini kalau ada terjadi di sekolahnya teman-teman. Seorang guru atau kepala madrasah ya melarang siswanya untuk merokok, ternyata dia merokok di lingkungan sekolah. Nah, ini kan berarti tidak punya apa ya nilai-nilai Islamnya nggak dapat. Ya karena hukum rokok sendiri paling rendah itu ya makruh. Ya ada yang mengatakan haram, ada yang makruh. Nah minimal kita seorang Muslim itu, apalagi seorang pemimpin ya yang memberikan nilai-nilai Islam itu bisa menghindari hal-hal yang makruh. Nah, sedangkan ada kepala madrasah yang tidak mencerminkan itu. Nah, ini juga menjadi tantangan. Dan yang selanjutnya, keuangan. Ini pasti sekali ya, keuangan menjadi tantangan. Yang ketujuh, sosial dan budaya. Ini juga menjadi sebuah tantangan ketika adanya masyarakat yang berbagai macam latar belakang. Ya, mungkin ada konflik budaya, isu-isu, dan sebagainya menjadi tantangan juga. Kemudian yang kedelapan, ada perubahan regulasi. Nah, ini juga menjadi tantangan untuk kepala madrasah di mana setiap ada perubahan-perubahan, ini dengan tadi mungkin perubahan kurikulum, aturan terbaru, ini juga menjadi tantangan baru untuk kepala sekolah terus mengupgrade dirinya. Mungkin seperti apa ya? Perubahan regulasi ini bisa saya contohkan seperti ada perubahan
juknis untuk bos. Nah, ini juga mungkin ya, kalau saya coba contohkan di situ, ada aturan juknis baru lagi, regulasi baru lagi untuk ini. Ya, itu tantangan juga bagaimana kepala sekolah bisa mencari tahu, mendalami kembali yang dulu sudah dia kuasai, sekarang ada regulasi baru lagi, dia harus belajar lagi. Ya, itu aja tantangan besar untuk kepala madrasah. Dan yang kesembilan, hubungan dengan orang tua dan komunitas. Nah, ini juga tantangan bagaimana kepala sekolah, kepala madrasah bisa memelihara hubungan yang baik dengan orang tua siswa, komunitas adalah apa namanya hal yang sangat penting ya. Karena orang tua dengan kita kepala madrasah atau sebagai seorang guru itu mitra. Jadi harus betul-betul bisa terjalin hubungan yang baik antara sekolah, orang tua, komunitas bahkan masyarakat secara umum. Kemudian yang terakhir ya, kepemimpinan dan pengembangan pribadi. Ini juga tidak kalah penting teman-teman sekalian. Ini yang kadang-kadang bisa menjadi kendala juga ya, menjadi tantangan juga untuk kepala madrasah, di mana tantangannya adalah kita harus terus mengembangkan diri kita. Jangan pernah kita merasa nyaman di zona nyaman kita. Kita harus keluar dari zona nyaman kita. Kalau hari ini kita sudah nyaman, oh sudah begini saya kuasai, kita harus mencari tahu lagi yang lebih lagi, lebih lebih untuk meningkatkan kita punya kompetensi sebagai seorang guru atau sebagai seorang kepala madrasah. Baik. Kesimpulannya bahwa peran kepala madrasah dalam mengelola pendidikan Islam itu sangat signifikan ya, dan mereka memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk memastikan apa? Untuk memastikan bahwa pendidikan yang dijalankan di lembaga pendidikan tersebut, di madrasah tersebut berkualitas dan relevansi yang seperti relevan dengan pemahaman yang mendalam tentang pengertian kepala madrasah yang kami tadi sampaikan, peran utama kepala madrasah dan tantangan yang dihadapi oleh kepala madrasah ini, kepala madrasah dapat menjadi pemimpin yang efektif dalam membentuk masa depan pendidikan Islam yang berkualitas dan relevan. Siapa tahu teman-teman di sini yang sekarang menjadi guru nanti akan dipromosikan menjadi kepala sekolah atau kepala madrasah sudah punya gambaran umum apa sih peran kepala madrasah, apa itu kepala madrasah, dan kira-kira apa tantangan. Tadi saya sudah sebutkan ada 10 minimal ya, tantangan yang akan dihadapi oleh kepala madrasah, dan tantangannya akan bisa lebih bertambah lagi jika melihat situasi dan kondisi di lembaga pendidikan yang Bapak Ibu ada di situ. Baik, terima kasih banyak. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk makalah peran kepala madrasah dalam manajemen pendidik Islam pada malam hari ini. Kami kembalikan kepada Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itulah tadi ya materi yang telah disampaikan oleh Pak Nurdin, dan saya kira materi tadi itu sangat bagus untuk kita kaji, terutama bagi eh, kita juga jadikan sebagai bekal nanti ya. Karena yang belum jadi kepala madrasah tetapi sudah berstatus sebagai guru ya siap-siap menjadi kepala madrasah nanti ya. Nah, ada tiga sebetulnya yang harus kita garis bawahi dari materi yang disampaikan tadi oleh Pak Nurdin. Yang pertama itu ya kaitannya dengan konsep kepala madrasah itu bagaimana, kemudian apa peran kepala madrasah, dan apa yang menjadi tantangan nanti ketika seorang pendidik sudah menjadi kepala madrasah di lembaga pendidikannya masing-masing. Dan tantangannya tadi itu ada 10 yang telah disampaikan oleh Pak Nurdin, dan memang itu realita yang terjadi. Ya, itu. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan kepada Pak Nurdin terkait dengan materi atau makalah yang kita bahas pada malam ini, disilakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silahkan teman-teman. Pak Haryanto, Ibu Hasbia, Ibu Nur Syamsi. Ya, silakan Ibu Nur Syamsi. Jangan-jangan sudah jelas semua ini, atau masih bingung kayaknya kan kepala sekolah. Sedikit, sedikit. Pak Oh, Nurdin, sedikit. silakan. Terima kasih
atas kesempatan yang diberi kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini langsung saja dia pertanyaan saya. Sini saya akan bertanya tentang tipe kepemimpinan apa saja yang harus dimiliki oleh kepala sekolah. Eh, Kenapa saya tanyakan begitu? Karena kadang ada kepala sekolah yang terkadang tidak mau menerima saran atau masukan dari bawahannya. Dan terkadang hanya dirinya yang dianggap benar. Jadi kita ini sebagai guru kadang tidak tahu bagaimana menghadapi seperti itu. Kadang juga biasa, apa saya bilang ini, kalau kita ada guru yang berselisih paham, ya, dengar Pak Nurdi? Ya, dengar Oh, jelas. Lanjut. ya. Kadang ada guru yang berselisih paham, kita beri masukan kepada kepala sekolah bahwasanya mungkin barangkali Pak harus begini. Dia tidak mau menerima dan dia tidak mau menegur guru demikian. Bahkan dia bilang, memang kebiasaannya begitu, memang sifatnya begitu. Padahal kita ini menginginkan bahwasanya kita sebagai guru sama-sama guru di situ harus saling menjaga perasaan masing-masing. Jangan dibilang ada yang dibela, ada yang tidak. Itu yang saya juga kurang paham kalau begitu Pak Nur. Bagaimana itu tipe bagaimana itu harus dimiliki oleh kepala sekolah. Baik. Dipahami Ibu Hasbia. Terima kasih Pak Nur. Ya, Ya, terima kasih banyak. luar biasa pertanyaannya. Langsung dijawab Pak Dokter atau saya menunggu lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain? Bisa mungkin langsung saja Pak Nurdin. Baik. Terima kasih banyak atas pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Hasbia ya, luar biasa. Kalau kita berbicara tentang tipe, eh, tipe, saya coba tipe dulu. Tipe mungkin di sana ada tipe kepala madrasah atau kepala sekolah itu, atau tipe pemimpin ya secara umum. Itu ada tipenya otoriter, ya. Ada yang demokratis, ya. Ada yang saya satu lagi itu kebalikan dari otoriter, ya. Kebalikan dari otoriternya. Nah, ini tipe-tipenya seperti itu. Mungkin kalau saya dengarkan dari curhatan Ibu Hasbia itu kira-kira karakteristik ya, mungkin karakter apa yang harus dimiliki untuk menyelesaikan masalah dari Ibu Hasbia tadi. Kayaknya lebih ke situ ya. Iya, iya. Ya, begitu Ibu Hasbia ya. Kalau tipenya kan itu Iya, ada iya, Pak. otoriter, demokratis, dan kebalikan dari otoriter itu. Nah, mungkin kalau karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah yang pertama, seorang pemimpin pastikan bahwa dia ikhlas. Ini hal yang paling urgent, yang paling penting. Kemudian yang kedua, ya, bagaimana dia apa ya bisa ya bisa Atas menerima masukan dan saran, ya. Kemudian dia mungkin saya belum bisa menggali lebih dalam buat biar, tapi minimal dua itu ya, nanti mungkin bisa ditambahkan sama dokter. Yang pertama keikhlasan itu karakter yang harus dimiliki, kemudian yang kedua dia bisa menerima masukan dan saran. Nanti insya Allah coba akan kita gali lebih dalam kira-kira karakter apa yang harus dimiliki oleh seorang kepala madrasah. Intinya tadi dari masalahnya Ibu Hasbia kayaknya memang iya kepala sekolah itu harus bisa memberi apa menerima masukan dan saran, bahkan kita seorang pemimpin harus siap untuk dikritik seperti itu kan. Baik, mungkin itu yang bisa saya jawab Ibu Hasbia. Bisa disampaikan ketika butuh jawaban lagi. Masih kurang puas atau bagaimana Ibu Hasbia? Atau masih harus ditambahkan lagi?
Baik, mohon maaf. Tadi cek agak bermasalah saya punya jaringan. Ya, Bagaimana Ibu Hasbiah? Masih Ibu harus ditambahkan atau tidak? Mungkin tambahan ya. Karakter yang harus dimiliki oleh kepala sekolah Tidak itu. terlalu terdengar Pak Nurdin. Tidak Ya, kudengar karena bermasalah jaringanku tadi mati. oh kurang jelas. Baik, saya tambahkan. Yang pertama mungkin ikhlas ya, karakter yang harus dimiliki oleh seorang kepala madrasah ikhlas. Kemudian yang kedua bisa memberikan sebuah keteladanan untuk teman-teman gurunya, ya tegas, optimis, ya bijaksana, rendah hati dan bisa bergaul bersahabat. Mungkin itu beberapa yang mungkin nanti dari Mas Ibu Hasbiah kira-kira harus masuk di mana kepala sekolah saya. Dia mungkin harus bisa memberikan teladan atau rendah hati atau bijaksana. Nah, ini mungkin karakter-karakter yang harus dimiliki oleh kepala madrasah. Itu Iya, Ibu kalau memiliki, iya Pak Nurdin, kalau karakter itu dia miliki kepala sekolah, alhamdulillah bagus sekali di madrasah. Enak juga kita sebagai guru bagaimana ya, tapi kalau sebaliknya kita kadang guru itu juga berpikir masa bodoh apalah, tapi kita kadang juga kasihan sama anak-anak kan, karena Iya, dampaknya kepada anak-anak didik kita. betul-betul Ibu Hasbiah, Masya Allah. Kayaknya ada yang dihadapi oleh Ibu Hasbiah ini di sekolah ini kayaknya. Iya, tentunya banyak ya karakter yang harus dimiliki oleh seorang kepala madrasah, seorang pemimpin, bagaimana supaya bisa memberikan kenyamanan untuk apa namanya teman-teman guru, ya di antaranya yang tadi saya sampaikan itu. Baik, Terima kasih Pak Nurdin. iya Ibu Hasbiah. Mudahan mudahan Allah bisa merubah semua anunya sebagai pemimpin, sebagai teladan buat kita guru-guru. Amin. 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 Memang yang apa yang dilakukan oleh Curhat ini, urusan ini curhat ini. Curhatan pribadi itu. Dalam sekali itu, Bu. sangat tepat ya yang dilakukan oleh Bu Hasbiah itu mendoakan pemimpin kita, karena kalau kita mencaci maki tidak ada kan perubahan yang dilakukan, tapi ketika kita mendoakan Iya. pimpinan kita maka Iya. mungkin Sambil jalan di mobil. seperti itu. Terima kasih banyak. Silakan teman-teman, mungkin ada yang bertanya lagi, Pak Ali, Pak Haryanto, Pak Basri, silakan. Saya Pak Nurdin. Ibu Hasbiah, Ibu Nur Syamsi, silakan. Oke, makasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Jadi materi Pak Nurdin ini sangat bagus sekali ya. Jadi seperti yang dikatakan sama Pak Dokter tadi, kita ini sebagai guru ya, insya Allah kita akan jadi pemimpin nantinya. Insya Allah. Jadi kalau pertanyaan saya langsung saja karena kebetulan saya di luar Pak. Saya kebalikan dari pertanyaannya Ibu Hasbiah tadi. Kan Ibu Hasbiah tadi menanyakan bagaimana kalau misalnya ada seorang guru yang kepala sekolah yang tidak terlalu ini sama anggotanya ya. Kalau saya, bagaimana seandainya kita yang jadi kepala madrasah, tetapi maksudnya kita sudah lakukan apa yang disampaikan oleh Pak Nurdin tadi, yang materi-materinya itu yang dalam makalah. Tetapi ada guru yang kadang yang selalu tidak menerima apa yang ini sama kepala madrasahnya. Dia anggap bahwa kepala madrasahnya itu yang terlalu enggak terlalu ini ya sama bawahan begitu. Jadi misalnya kalau kita menghadapi bawahannya seperti itu, ya maksudnya bawahan itu yang lebih berkuasa daripada kepala madrasah. Kira-kira kalau kita misalnya sebagai kepala madrasah, bagaimana kita menghadapi guru yang seperti itu? Kita sudah laksanakan apa yang misalnya Pak Nur yang sampaikan di makalah tadi. Tetapi ada yang guru yang kayak mau menekan lah kepala madrasah itu. Jadi maksudnya seandainya kita yang ada di posisi kepala madrasah, bagaimana kita menghadapi guru yang seperti itu? Mungkin itu saja Pak barangkali. Baik, Masya Allah, luar biasa pertanyaan Ibu Nur Syamsi ini. Jadi kebalikan dari pertanyaannya Ibu Hasbiah ya, di mana seorang kepala sekolah yang sudah membuat sebuah perencanaan dengan disiapkan semua manajemen pendidikannya, ya
dia sudah melaksanakan tahapan demi tahapan menjadi seorang pemimpin, gaya kepemimpinan yang baik, contoh aturan-aturan yang baik, ya, peran-peran yang dilakukan juga bisa dilaksanakan. Kemudian ternyata untuk realisasinya, untuk apa namanya, pelaksanaannya, ada sebagian guru mungkin yang tidak bisa melaksanakan apa yang telah ditetapkan. Maka apa yang dilakukan oleh kepala madrasah? Kita mungkin yang pertama mengklarifikasi, memanggil guru yang bersangkutan. Ya, kita tanyakan, ya, hal apa yang membuat dia sampai melakukan hal itu, tidak taat, tidak mengikuti sebuah aturan yang dilakukan. Kita sampaikan nasihat demi nasihat, kita tanyakan dulu masalahnya apa. Ketika memang ada guru yang tidak ikut aturan dengan aturan yang sudah dibuat oleh kepala sekolah, ya, karena aturan itu mungkin tentunya sudah didiskusikan sebelumnya, disepakati secara bersama, atau sebelum ia masuk menjadi guru di situ sudah setuju dengan aturan yang dilakukan, yang dibuat, ya, maka ketika dia tidak bisa melakukan apa namanya, aturan tersebut, ya, yang dilakukan adalah dipanggil, ya, diajak diskusi, diberikan sebuah pemahaman bahwa apalagi seorang muslim, ya, sampaikan bahwa al-muslimuna ala syurutihim. Nah, ini prinsip seorang muslim, al-muslimuna ala syurutihim, bahwa seorang muslim itu terikat dengan aturan. Ya, ketika teman-teman guru berada di satu rumah lembaga pendidikan ini, ketika di sini harus ikut aturan di sini sebagai istri, sebagaimana istri atau anak-anak ketika dalam rumah tangga ikut aturan yang ditetapkan oleh atau disepakati bersama-sama. Begitupun dalam lembaga pendidikan, ya, sampaikan dari segi agamanya, ya, dari segi motivasi, dari segi tupoksinya, sampaikan, ya, motivasi-motivasi secara agamanya atau selaku tugasnya dia sebagai seorang guru, seperti itu. Mungkin langkah awal yang harus dilakukan oleh kepala madrasah itu dulu, seperti itu. Nanti ketika sudah dilakukan tahapan-tahapan itu ternyata masih ada apa namanya, pelanggaran-pelanggaran, maka tidak di Islam tidak melarang adanya apanya ya, sanksi, ya, seperti itu. Diberikan sanksi, punishment untuk guru itu. Kalau dia seorang PNS, dilaporkankah ke kepala dinas, atau penilaiannya lebih rendah lagi, atau ketika dia seorang guru honor di sekolah swasta, ya, dipertimbangkan pelaporannya ketika dilaporkan kepada ketua yayasan, ya, agar diberikan bimbingan. Ketika terus diberikan bimbingan ternyata masih seperti itu, maka bisa diberikan punishment, ya, atau sanksi yang ditetapkan. Begitu, Ibu Nur Syamsi. Silakan Ibu Nur Syamsi, mungkin ada tambahan. Kalau misalnya yang disampaikan Pak Nurdin tadi itu sudah dilakukan dan masih gurunya tidak berubah-berubah, apakah perlu di-delete itu saja itu guru? Kita kasih keluar saja di madrasah. Daripada tinggal di madrasah bikin kacau, lebih baik dikeluarkan saja. Iya, delete nih Megawati. Untuk memberikan sanksi sampai dikeluarkan itu tentunya harus sudah melalui tahapan yang panjang, ya, tidak boleh juga secara semena-mena kepala dasar langsung mengeluarkan. Tentunya harus memiliki landasan-landasan atau sudah melaksanakan bimbingan secara lisan, tulisan, peringatan SP1, SP2, ya, ada tahapan-tahapannya, ya, tidak langsung ketika guru melakukan itu langsung dikeluarkan. Tentunya nanti apa namanya, kita kepala madrasah juga yang akan mendapatkan konsekuensinya. Ketika tidak ada tahapan, kemudian ternyata langsung dikeluarkan. Nah, kalau sudah ada tahapan-tahapan begitu, ya, kalau tidak bisa dibina, sudah binasakan. Mungkin seperti itu, Ibu Nur Syamsi. Karena rata-rata dimanapun kita, sanksi terberat itu adalah dikeluarkan. Sanksi terberat dikeluarkan. Biasanya seperti itu. Ya, mungkin dari saya, Pak. Pak Basri, Masya Allah. Silakan. Ya. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama sekali saya mohon maaf, ya, terutama kepada dosen kita pada malam hari ini,
Saya lama tidak bergabung karena ada gangguan kesehatan. Ya. Dan alhamdulillah baru-baru ini juga baru pulang ke Makassar untuk kembali kontrol, dan sekarang ini sudah ada di Papua lagi. Ya, demikian mungkin ya terkait ya, mata kuliah kita pada malam hari ini sangat menarik. Pertanyaan saya mungkin terkait karena kita ini lembaga kita adalah lembaga pendidikan Islam. Mungkin saya hanya mau bertanya tentang bagaimana mungkin ada contoh-contoh ya bagi pendidik atau guru-guru yang guru-guru kita, contoh pendidik yang Islami begitu. Ya mungkin akhlaknya kah atau perilakunya seperti apa. Ya, karena saya terus terang ya sekarang ini bukan dari dasar pendidikan karena saya berada di kantor Kementerian Agama. Jadi mungkin itu Pak Nuruddin ya terkait guru-guru kita yang mungkin secara Islami begitu. Baik, mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. S1-nya apa Pak Basri? Termut suaranya Pak. S1 Syariah, Pak Wah, Dokter. berarti hukum ekonomi syariah ya? Bukan? Ahwalus Sahsiyah. Oh, Iya. syariah memang ya Pak Basri ya? Iya. Oh, di mana dulu kuliahnya Pak? Saya dulu di Dede Wangkoso, di Oh, STAI. iya iya iya. Iya. Ya, Iya. baik. Terima kasih Pak Basri. Iya. Ya, silakan Pak Nurdin kaitannya dengan contoh pendidik yang Islami yang ditanyakan oleh Pak Basri. Ya, khusus ya kalau kita berbicara apa namanya karakteristik atau contoh ya, contoh pendidik Islami. Contoh pendidik Islami yang pertama, sebagaimana tadi juga karakter itu seorang pendidik yang benar, dia harus memiliki keikhlasan di dalam setiap aktivitasnya ketika mengajar dan sebagainya. Kemudian yang kedua, seorang pendidik itu harus betul-betul bisa memberikan sebuah keteladanan, ya, keteladanan. Bahkan di dalam kitab Al-Qawaidud Dhahabiyah fi Tarbiyatil Abna Tarbiyatan Sawiyah, 10 kaidah emas di dalam mendidik, katakan bahwa al-qudwah anfa, ya, bahwa keteladanan itu jauh lebih bermanfaat. Keteladanan itu lebih baik daripada ribuan nasihat, apalagi pada usia-usia sekolah dasar ya, yang dimana kalau seorang guru hanya habis terus memberikan nasihat-nasihat, tidak ada keteladanan, kan sulit. Karena seorang siswa itu, ya peserta didik itu, mereka tidak akan melakukan apa yang kita perintahkan, tapi mereka akan melakukan apa yang kita lakukan. Seperti itu. Sehingga keteladanan itu sangat penting. Dan di antara contoh ya teladan atau karakter yang harus dimiliki oleh seorang pendidik adalah memiliki ya adab, akhlak yang baik dalam bertutur kata, ya, karena semua aktivitas yang kita lakukan itu ya akan dilihat oleh peserta didik, ya. Pembelajaran hakikat yang kita lakukan itu tidak hanya dalam kelas, tapi di luar kelas, interaksi antara guru dan siswa itu sangat ya menentukan bagaimana hasilnya, bagaimana pendidikan itu sukses, bagaimana karakter siswa itu. Apalagi seorang guru, dia adalah orang tua kedua dari ya dari para peserta didik, sehingga ya saya sangat menekankan pada ya keteladanan. Ini di antara contoh yang harus dimiliki betul-betul oleh seorang pendidik
dia harus memiliki sebuah keteladanan yang baik. Sebagaimana Rasulullah SAW, laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya, sungguh ya di dalam diri Nabi SAW itu terdapat sebuah ya teladan yang baik. Dan kita melihat bagaimana ya para sahabat ya yang pada zamannya sukses dengan pendidikan yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan keteladanannya beliau. Seperti itu. Mungkin banyak ya contoh-contoh pendidik sesuai dengan Islam itu banyak, tapi saya tidak bisa uraikan satu persatu karena itu saya sampaikan tadi butuh kita buka buku ya, butuh ada kajian khusus juga ya, mungkin yang berkaitan atau makalah yang berkaitan dengan pendidik Islam seperti apa. Itu dua hal yang mungkin yang sangat penting saya nilai ya. Yang pertama, keikhlasan itu penting karena ketika sebuah pekerjaan apapun itu yang tidak dibangun di atas keikhlasan maka akan sia-sia. Ya, sedangkan esensi dari pendidikan, ya hakikat pendidikan adalah dakwah. Dakwah itu apa? Ya, sebuah ibadah. Ya, hakikat pendidikan adalah ibadah. Di mana kita harus bangun ibadah itu di atas ya keikhlasan dan al-mutaba'ah, yaitu mengikuti Nabi SAW. Sehingga kita perlu mengikuti bagaimana sih Rasulullah mendidik, bagaimana sih Rasulullah di dalam suksesnya mendidik para sahabatnya, keluarganya, seperti itu. Mungkin itu Pak Basri. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih atas jawabannya. Baik. Iya. Pak Basri di sana di Papua sekarang sebagai apa Pak Basri? Kepala KUA. Oh, kepala KW ya Pak Basri. Iya, sementara masih kepala KUA. Oh, berarti Iya. untuk pengalamannya menjadi pemimpin di dalam satu kantor itu ada di Pak Basri ya. Ya, betul. Insya Allah. Kita harus Iya, iya. belajar tanpa Ya. Basri sebenarnya. Kalau hari ini Pak Basri kepala KUA, besok lusa siap-siap menjadi kepala kantor ya. Kepala kantor Kemenak Pak Basri ya. Insya Allah, amin. Amin, amin. Ya, diaminkan Amin. saja. Iya. Ya, baik, coba kita perhatikan. Jadi ini ada 3 pertanyaan ya yang sangat menarik yang kita bisa diskusikan bersama. Baik dari pertanyaan Ibu Hasbia, Ibu Nur Samsi maupun dengan Pak Basri ya. Antara Ibu Hasbia dan Ibu Nur Samsi ini kaitannya dengan kepala madrasah atau kepala sekolah. Nah, memang salah satu modal yang harus dimiliki sebagai seorang kepala madrasah atau kepala sekolah itu adalah ketegasan. Ya, jadi menjadi seorang pemimpin itu dia harus mempunyai jiwa tegas ya di dalam dirinya. Tegas dan keras itu berbeda, Pak. Ya, tegas dan keras itu berbeda. Kalau keras itu memang yang hanya didorong oleh emosional, tetapi ketegasan itu memang lahir karena sudah mempertimbangkan berbagai macam hal. Ya, itu. Jadi misalnya kita mengambil salah satu keputusan di dalam sebuah lembaga pendidikan, maka otomatis keputusan itu lahir dan memang kita sudah betul-betul sudah memikirkan itu sebelumnya. Ya, itu yang dimaksud dengan tegas. Makanya itu sering kita mendengarkan itu kalimat-kalimat kaitannya dengan tipe kepemimpinan itu ialah berpikir sebelum bertindak. Ya, artinya apa? Sebelum kita melakukan sesuatu, kita pikirkan terlebih dahulu. Ya, yang mana yang banyak dampak positifnya, yang mana yang banyak dampak negatifnya dan lain-lain sebagainya. Ya, itu. Nah, katanya dengan itu kan ada memang beberapa itu ya, misalnya di dalam satu lembaga pendidikan yang kadang gurunya itu tidak mau eh, menerima saran-saran dari kepala sekolahnya, atau bahasa kasarnya mungkin ada guru memang yang tidak mau mendengarnya sama kepala sekolahnya. Ya, itu. Atau ada kepala sekolah itu yang tidak mau menerima saran dari gurunya. Nah, ingat kalau kita lihat di dalam undang-undang itu kaitannya dengan kompetensi kepala madrasah yang harus dimiliki itu diantaranya itu adalah kompetensi sosial. Ya, jadi seorang kepala madrasah itu di dalam satu lembaga pendidikan itu tidak bisa lagi membeda-bedakan. Misalnya Anda itu adalah kelompok A, kelompok B ataupun kelompok C. Ya, semuanya itu adalah bawahan kita masing-masing. Ingat,
di dalam satu indikator keberhasilan itu di dalam sebuah lembaga pendidikan. Kalau mau dilihat kepala sekolahnya itu, kepala madrasahnya itu berhasil atau tidak dilihat dari kinerja gurunya. Kalau kinerja gurunya bagus berarti yang berhasil itu adalah kepala madrasahnya. Nah, kalau mau dilihat itu kinerja guru itu berhasil atau tidak dilihat dari siswanya. Ya, kalau siswanya itu sudah berhasil baik dari segi prestasi pelajaran maupun perilaku yang baik yang diperlihatkan, berarti yang berhasil itu adalah gurunya. Sehingga pada hakikatnya itu kalau di dalam dunia pendidikan, keberhasilan pendidikan itu, keberhasilan seorang pendidik itu dilihat dari outputnya. Siapa yang dihasilkan? Ya. Jadi kalau misalnya hari ini Pak Basri misalnya sudah jadi kepala KUA, Pak Nurdin sudah menjadi seorang guru, sebetulnya yang berhasil itu adalah orang yang pernah mendidik kita. Ya, tetapi pertanyaannya sudah berapa banyak orang yang kita sudah hasilkan untuk menjadi orang? Ya, kan begitu. Apakah sudah ada juga yang sudah kita hasilkan dia sudah menjadi manusia atau belum? Ya, itu tantangan kita memang sebagai seorang pendidik. Ya, itu. Nah, kemudian kaitannya dengan misalnya ada guru yang tidak mau mengikuti kepala madrasah tadi yang dicontohkan oleh Ibu Nur Samsi, langsung dikasih keluar saja. Wah, bahaya ini. Tetapi di sisi lain memang kalau misalnya kita sudah lakukan berbagai macam hal lalu kemudian itu dia tidak bisa dirubah, itu jalan satu-satunya memang harus begitu. Ya, kita harus keluarkan dari barisan. Ya, gigi saja itu kalau ada gigi yang satu yang sakit, maka teorinya itu harus dicabut karena kapan tidak dicabut, maka itu akan mempengaruhi yang lainnya. Ya, kan begitu. Nah, kemudian kaitannya dengan pendidik yang Islami dari Pak Basri. Saya tanya dulu Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah pernah membaca itu Undang-Undang Sisdiknas ya? Pak Nurdin dulu sebagai pemakalah. Sudah pernah membaca Pak Nurdin? Secara keseluruhan? Belum. Ya, jadi ini memang tantangan kita itu sebagian seorang pendidik itu ya tidak pernah membaca bagaimana itu juknis perjalanan pendidikan kita ya yang secara umum. Ya, kalau Al-Qur'an itu, kalau orang Islam itu mengatakan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, mestinya kalau seorang guru itu yang dijadikan sebagai pedomannya itu, petunjuknya itu kaitannya dengan profesinya sebagai seorang guru, itu lihat di dalam undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, di dalam undang-undang itu memang sudah ada juknis-juknis ya aturan-aturan mainnya itu ya bagaimana perannya seorang guru dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau saya tanya Pak Nurdin sebagai seorang kepala atau Ibu Asbia dulu, Ibu Asbia, kompetensi guru itu Ibu Asbia berapa, Bu? Kenapa Pak Dokter? Kompetensi guru itu yang harus dimiliki berapa? Kompetensi guru. Ya. Dulu. Saya lihat dulu anakku. Mestinya itu sudah dihafal mati itu sebagai seorang guru itu mestinya sudah dihafal mati. Oh, ini kompetensi guru itu sekian. Ya. Dan ini memang tantangannya ya. Berapa? Ibu Asbia? Kompetensi. Ibu Nur Samsi, berapa kompetensi guru? Jangan-jangan baru dicari lagi di internet ini kompetensi guru berapa. Mestinya sudah dihafal mati itu ya. Dihafal mati. Berapa Ibu Asbia sudah didapat? Ini kita ingat-ingat kembali. Ya, karena ini yang paling penting ini. Bagaimana sebetulnya itu kita itu sebagai seorang pendidik, seorang guru itu sudah ada aturan mainnya memang sudah dibuatkan itu aturan tersendiri melalui
undang-undang tadi itu sistem pendidikan nasional Sisdiknas, ya. Sudah ditemukan Ibu Asbia kompetensi guru? Berapa kompetensi guru? 4. Ya, coba Iya. satu. Apa nih? Pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional. Itu baru dibaca. Ya mestinya ya kalau kompetensi guru itu kalau misalnya profesi kita sebagai seorang guru, mestinya kita sudah hafal mati itu. Wah, profesi saya sebagai seorang guru, maka kompetensi yang harus dimiliki seorang guru itu ada 4. Itu guru secara umum. Jadi pertama kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Apa itu kompetensi pedagogik? Ya, yaitu kemampuan yang harus dimiliki sesuai dengan bidang keilmuannya. Ya. Nah, yang kedua itu adalah kompetensi kepribadian. Nah, ini yang terkait dengan pertanyaannya Pak Basri. Seorang guru itu dia harus mempunyai pribadi yang baik, yang mampu dicontoh, ya, yang mampu dicontoh. Jadi kalau misalnya tadi ditanyakan pendidik yang Islami, nah ini dia intinya kompetensi kepribadian itu karena syair pendidikan itu mengatakan begini, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Apa yang diperlihatkan oleh seorang guru, maka itu cepat sekali ditiru oleh siswanya. Tadi yang dicontohkan oleh Pak Nurdin, misalnya ada yang merokok gurunya, bagaimana siswanya tidak merokok. Kalau misalnya tidak ada tipe keteladanan di situ yang main. Ya, jadi itu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kemudian kompetensi profesional. Ya, jadikan pekerjaan guru itu sebagai profesi. Ya, kalau tukang tambal ban itu apa-apa yang karena profesinya tukang tambal ban, apa-apa itu peralatannya yang harus dimiliki oleh seorang tukang tambal ban. Ada mie kompornya, ada mie pompanya, ada mie ininya dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau guru, kalau dia menganggap pekerjaannya itu sebagai profesi, maka yang harus dimiliki itu yang pertama itu adalah harus punya laptop, harus punya LCD, harus punya peralatan-peralatan yang lainnya. Apalagi kalau gurunya itu sudah sertifikasi. Karena pada intinya itu pemerintah mengeluarkan sertifikasi guru itu supaya kinerja para guru itu semakin meningkat. Kan begitu ya pada intinya. Nah, cuma kita tidak tahu bagaimana faktanya di lapangan. Nah, yang keempat itu adalah kompetensi sosial. Ya, seorang guru itu memang harus mampu bermasyarakat di dalam lingkungan sekolah. Ya, cuma yang jadi masalah karena saya pernah juga melihat itu, kadang itu di dalam satu institusi lembaga pendidikan itu ada beberapa kelompok-kelompok di dalam. Nah, ini sebetulnya yang menjadi permasalahan ya di lembaga pendidikan kita. Nah, itu tadi itu adalah kompetensi guru yang harus dimiliki itu guru secara umum. Ada lagi pertanyaan saya, ada selain dari 4 kompetensi tadi, ada satu tambahannya bagi guru agama berdasarkan dengan peraturan Menteri Agama itu. Undang-Undang nomor 16 tahun 2010 kalau saya tidak salah itu tentang pengelolaan pendidikan agama pada sekolah. Jadi selain dari keempat kompetensi yang harus dimiliki tadi, ada satu tambahannya itu kompetensi yang harus dimiliki bagi seorang guru agama. Siapa yang tahu itu? Apa tambahannya satu? Ada yang tahu? Jadi kompetensi apa guru secara umum kan ada 4. Pedagogik, kepribadian, profesional, sosial. Nah, ada lagi satu tambahannya itu berdasarkan peraturan Menteri Agama kaitannya dengan kompetensi guru agama yang harus dimiliki. Siapa yang tahu ini akan mendapatkan pahala. Kompetensi kepemimpinan. Jadi ada satu tambahannya itu berdasarkan peraturan Menteri Agama. Nah, yang begini-begini saya kira itu, waduh, kalau saya mengajar di S1, Pak, ini sudah dihafal mati nih sama mahasiswa saya di S1. Yang saya ajar itu jurusan tarbiyah, jurusan PGMI, jurusan PAI, jurusan PBA. Saya memang suruh hafal, oh ini kompetensi kepala sekolah, ada berapa harus dihafal, kompetensi guru,
harus dihafal. Kompetensi guru agama itu harus dihafal. Ya. Nah, sebetulnya saya tidak mau masuk di sini karena untuk dasar-dasar ini itu skala di S1, tetapi ya yang namanya manusia kan watawasa bil haqqi ya. Watawasa bil haqq, watawasa bis sabar. Ya, jadi mestinya harus ditahu semua itu. Ya, makanya kalau saya mengajar itu di jurusan pendidikan, memang di S1 saya bilang wajib hukumnya itu Anda mendownload Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Karena di situ di dalam semua itu bagi calon seorang guru di situ ada aturan mainnya. Ya, bagaimana menjadi seorang guru yang baik, bagaimana penjelasannya dari kelima kompetensi guru agama tadi. Ya, saya yakin yang hadir di sini ya Bapak Ibu sekalian kemungkinan kebanyakan guru agama ya. Kebanyakan guru agama. Nah, itu tadi aturan mainnya ya. Jadi ada aturannya memang permenak. Ya, jadi kalau ada aturan-aturan begitu mestinya di-download kemudian dibaca-baca. Oh, aturannya seperti ini, seperti ini. Nah, sekarang ada lagi kurikulum baru, kurikulum merdeka. Ya, kalau di perguruan tinggi itu istilahnya Merdeka Belajar Kampus Merdeka, MBKM. Ya, jadi saya kira itu memang ya. Jadi ini yang paling penting coba Bapak Ibu sebagai seorang guru coba lihat-lihat itu juknis kita, aturan main kita sebagai seorang guru ya. Silakan di-download undang-undang. Ada juga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Itu memang yang membahas kaitannya dengan apa tugas dan fungsinya sebagai seorang guru. Ya, kalau kita lihat di dalam undang-undang itu kan tugas guru itu banyak sekali. Tugas guru itu membimbing, mengajar, melatih, ya menilai, mengevaluasi dan lain-lain sebagainya. Saya kadang tanya itu sebagian guru, apa bedanya mengajar, mendidik dan melatih? Ya, kalau saya tanya Pak Nurdin, apa bedanya itu mengajar, mendidik dan melatih? Tidak jelas suara Pak Nurdin. Cek. Ya. Ya, mengajar seorang guru hanya difokuskan pada penyelesaian materi yang diajarkan kepada siswa. Kemudian jika kalau mendidik seorang guru betul-betul bisa memperhatikan bagaimana bertanggung jawab tentang bagaimana pengetahuan siswa, kemudian karakter siswa. Artinya bertanggung jawab betul-betul bisa mendidik siswa itu sendiri. Oke, kalau melatih? Melatih itu yang saya belum ini Pak Dokter. Ya baik, yang lain yang berprofesi sebagai guru, coba yang bisa membedakan itu. Ibu Hasbia, Ibu Nur Samsi, coba apa bedanya itu mendidik, mengajar dan melatih? Itu ada di dalam undang-undang itu. Undang-undang tentang guru dan dosen itu. Pak Haryanto atau Muhammad Ali, silakan. Waduh, jangan sampai ini baru mendengar semua lagi nih istilah-istilah. Ya, coba Ali. Ayo. Gimana, Pak? Nggak ada pertanyaan saya. Nah, itu tadi, apa bedanya tadi itu? Tugasnya guru itu sebagai mengajar, mendidik, dan melatih. Belum lagi masuk mengevaluasi. Ada Oh, semuanya tugasnya. kebetulan saya tidak mengajar, Pak. Masih baru mau. Saya juga tidak tahu. Makanya Oh, dari tadi saya cuma dengar ini. ya, yang lain. Ibu Hasbia, mana Ibu Hasbia? Oh, hilang mungkin. Ya, jadi itu harus ditahu semua itu sebagai seorang guru. Kalau mendidik itu yang disentuh apanya, siswa? Apanya Pak? Kepribadiannya Pak. Ya, enggak. Kalau misalnya anggaplah kita contohkan ada anggota tubuh manusia ini. Kalau yang disentuh itu, kalau mendidik itu apanya yang disentuh itu Hati, siswa? hatinya. Ahlak untuk Ya, memperbaiki Hatinya. hatinya, Hatinya. hati. hatinya kan?
Iya, Kalau misalnya mengajar yang disentuh apa? akalnya, Ya, otaknya kan di sini kan. iya, otaknya. Ya, kalau melatih, Oh, berarti melatih fisiknya. Sik. melatih itu adalah keterampilannya. Tampilannya. Oh, Eh, iya, 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 iya. Ya, makanya itu mestinya kalau kita salah satu tujuan pendidikan itu kalau kita berangkat dari teorinya taksonomi Bloom, itu kan ada tiga sebetulnya itu tujuan akhir ketika seseorang mendidik, yaitu bagaimana kita mampu menyentuh kognitifnya, afektifnya, dan psikomotoriknya. Pernah mendengar istilah itu ya, Bapak Ibu? Iya, iya, Pak Dokter. Ya. Kalau kognitif apa? Kognitif pengetahuannya. Ya, kalau afektif, Afektif ini apa tuh? Apa ya? Sikapnya. Sikapnya. ah, Lebih ke sikap. oke. Psikomotorik, Psikomotorik dari segi apa ya? prakteknya. Iya, skill. ke prakteknya, keaktifannya anak itu. Ya, skill keterampilannya. Jadi mestinya Ya, itu Bapak Ibu sebagai seorang guru harus mengetahui itu tujuan akhir dari pendidikan itu tidak keluar dari tiga tadi. Nah, kalau kita sudah tahu tujuannya dari yang ketiga tadi itu, maka tentu kita juga harus tahu apa yang harus kita lakukan untuk menyentuh hatinya siswa kita, untuk menyentuh otaknya siswa kita, dan untuk menyentuh keterampilannya. Jangan yang disentuh itu adalah otaknya, tetapi yang kita pakai itu adalah dengan cara mendidik. Itu kan tidak sesuai jalurnya, ya. Tetapi kalau misalnya yang mau kita sentuh itu adalah hatinya, maka disitulah yang paling tepat yang harus kita lakukan itu ialah mendidik siswa kita, ya. Itu. Dan ketiga-tiganya ini tidak boleh sebetulnya, misalnya ada yang eh, hanya satu saja yang paling ini, ya, tetapi yang lainnya tidak. Ya, makanya itu kalau tujuan pendidikan, kalau kita lihat di dalam undang-undang itu, salah satu tujuan pendidikan itu bagaimana supaya peserta didik kita dulu itu yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Allah Subhanahu wa taala, ya, Tuhan yang Maha Esa. Itu kalau kita lihat di dalam undang-undang. Dan ini sebetulnya yang kadang itu tidak ditahu oleh sebagian guru, ya. Saya itu biasa mengantar mahasiswa PPL, ya, sambil di sana juga sambil membimbing-bimbing itu guru-guru PPL-nya. Saya bilang, apa yang Bapak Ibu lakukan kalau misalnya mengajar? Oh, langsung masuk materi ini dan lain-lain sebagainya. Saya bilang yang Bapak Ibu lakukan itu adalah mengajar. Mengajar saja, tetapi tidak ada unsur mendidik di dalamnya. Ya, karena yang dikembangkan itu adalah teori-teori saja. Ya, jadi itu yang harus Bapak Ibu tahu, ya. Jadi nanti usahakan ya coba download itu, ya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen itu, kemudian Bapak Ibu silakan dibaca apa tugas dan fungsinya itu sebagai seorang guru. Kemudian coba-coba kita praktekkan di lapangan, terutama di lembaga pendidikan kita masing-masing. Nah, sebetulnya itu aturan kaitannya dengan pendidikan kita itu sudah bagus. Karena memang sudah ada aturannya yang dibuat dari pusat melalui Menteri Pendidikan maupun Kementerian Agama. Cuman yang jadi masalah itu kadang pelaksanaan dari undang-undang itu tidak sesuai. Nah, seharusnya kalau kita sudah laksanakan itu tugas dan fungsi kita, maka tentu insya Allah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu sebagaimana tujuan pendidikan secara umum itu bisa tercapai dengan baik. Ya, tidak ada konflik di dalam, tidak ada konflik internal, ya, di dalam sekolah, ya. Seorang guru sudah melaksanakan kompetensinya masing-masing, ya. Saya kira itu bisa eh, apa yang menjadi cita-cita tujuan bersama dari tujuan pendidikan itu bisa tercapai dengan baik, ya. Itu. Jadi saya kira itu, ya, Bapak Ibu sekalian, ya, kaitannya dengan materi yang telah kita kaji pada kesempatan ini, ya. Jadi silakan dibaca-baca itu apa yang menjadi eh, tugas dan tanggung jawab kita masing-masing sebagai seorang pendidik, ya. Itu. Ya, saya kira itu, ya, untuk malam ini. Terima kasih atas perhatiannya, ya, karena
Jadi minta maaf ya kalau misalnya saya undur waktunya karena ini bertabrakan sekali kegiatan-kegiatan ini. Ya, Ya. ya, saya kira itu ya. Jadi sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya kita melaksanakan perkuliahan di malam ini. Semoga apa yang kita lakukan itu, apa yang kita pelajari hari ini menjadi bahan bagi kita semua, khususnya bagi kita sebagai seorang pendidik. Ya, lalu kemudian kita bisa amalkan pada masa-masa yang akan datang, khususnya di lembaga pendidikan kita masing-masing. Ya, terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya. Pak Haryanto di mana Pak Haryanto? Pak, di sini tadi pas waktu maghrib jadi tidak bisa mengikuti perkuliahan sampai Di mana Pak Haryanto? di Aceh, Pak Oh, Dokter. iya. Aja sekarang baru jam berapa Pak? Jam 7. Oh, Jam kalau 7 Pak lewat 5. Iya, baru selesai sholat maghrib. Pak Basri sudah jam berapa Pak Basri di sana? Sudah jam 9, Pak Dokter. Aduh, ya. Beda 2 jam. Yang kasihan itu ada kakaknya, ada kakak angkatannya itu yang sementara kuliah juga di anu sekarang di Islam Madinah, Ustaz Erwin itu. Jadi kalau kita itu kan selisihnya 5 jam di sini. Jadi kalau kita kuliah pagi jam 8 pagi, di sana itu baru jam berapa ke jam 2 malam atau jam 3 malam itu dia bangun di sana. Ya. Satu angkatan saya dengan beliau waktu di Kenapa Pak Nurdin? satu angkatan saya dengan ini Ustaz Erwin yang di Madinah. Iya, tapi ya dia juga semangat ya, semangat juga beliau. Ya, terima kasih. Saya izin live ya, Bapak Ibu. Ya, makasih Pak Dokter.